Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sinta Nurhaliza di sini. Di podcast kali ini kita akan berbincang hangat nih bersama teman-teman saya di sini dari Universitas Teknologi Digital. Dari podcast kali ini kita akan membahas mengenai sosialisasi yang telah mereka lakukan kemarin dan bersama kami di sini. Hai semuanya. Halo. Apa kabar nih kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya, karena dilihat dari muka-mukanya tuh kayak muka-muka bahagia nih. Oke, Alhamdulillah bahagia sekali. alhamdulillah ya ternyata. Oke, dari sesuai judul yang kita angkat ya hari ini gitu, podcast hari ini, kalian tuh kemarin sempat melakukan kegiatan sosialisasi nih ya. Betul. Sebetulnya kalian tuh ngadain sosialisasi ini kenapa sih gitu? Tujuannya tuh apa sih gitu kalian ngadain sosialisasi ini? Tujuan kami dalam sosialisasi ini yaitu untuk menyampaikan sedikit ilmu yang kami pelajari dan juga untuk melatih kemampuan kami dalam bersosialisasi. Maka dari itu kami memberikan pelajaran mengenai kewarganegaraan di Panti Asuhan Nurul Rizki. Oh, jadi kalian tuh akhirnya ngambil tempat buat sosialisasi itu di panti ya ternyata. Kalau boleh tahu kenapa sih kalian milih panti asuhan gitu? Secara kan ada sekolah gitu kayak SD, SMP atau SMA gitu. Kenapa sih kalian milih panti gitu akhirnya? Setelah kami melakukan diskusi panjang bersama teman-teman, Ya. Jadi kami memutuskan buat ke panti asuhan karena salah satu dari teman kami mempunyai relasi di panti tersebut. Jadi sebetulnya lebih gampang gitu ya Iya, kalau misalkan gampang. ada relasinya gitu. Oh, jadi kalau misalkan gitu karena kan ini tuh dari universitas ke panti gitu ya. Iya. Bisa dibilang ada kerjasama antar instansi. Terus masalah perizinannya gimana tuh? Dari pihak kampusnya gitu. Gimana tuh? Apakah ada kesulitan gitu atau mudah atau gimana? Alhamdulillah, untungnya untuk acara sosialisasi ini karena mungkin kita punya relasi di panti asuhan, jadi untuk perizinan panti asuhan itu sangat mudah, sangat amat mudah. Dan untuk kampus kita sendiri, mereka alhamdulillah mendukung juga acara Oh ini. iya, jadi selain ada relasi jadi kita gampang gitu ya, terus dari universitasnya juga tidak ada kesulitan ya ternyata. Mereka mendukung acara yang akan kita buat. Oke. Wah, seru ya kayaknya gitu. Karena kan dari panti itu biasanya isinya tuh anak-anak ya. Ternyata kalian tuh anak-anak kecil dari umur berapa ke berapa sih? Kira-kira pas kemarin sosialisasi? Jadi di panti itu kita ada anak dari mulai 5 tahun sampai 12 tahun yang kami ikut sosialisasi itu. Gemes-gemes dong ya ternyata. Ya, Pasti seru ya ternyata. gemes banget gitu. Iya. Anak SMP juga ada gitu, jadi kita sekalian juga memberikan sedikit motivasi kepada mereka di siapa tahu kegiatan yang kita lakukan itu bermanfaat bagi mereka. Ya, Oke, karena saya mau tanya nih, karena ini kan audiensnya tuh anak-anak ya, yang kalian bahas tadi kayak dari 5 tahun sampai paling gede mungkin SMP lah ya. Ya. Untuk pematerinya nih, kira-kira gimana sih? Ada kesulitan nggak? Karena kan anak-anak tuh kalau kita membahas kewarganegaraan, kayak wah sebuah negara gitu. Gimana sih kalian membungkus atau mengolah kata-katanya tuh bisa menjadi mudah dimengerti gitu? Gimana sih? Coba. Jadi kan ini materinya tentang kewarganegaraan, tentang pertahanan. Sedangkan materinya itu kan terlalu sulit lah bagi anak-anak. Iya. Nah, jadi kami sebagai pemateri bersama IPAL, kami mengolah kata-kata kami gitu agar mudah dipahami oleh anak-anak gitu. Oke. Dan kami juga memberikan sedikit gambaran melalui sebuah gambar, di mana gambar itu akan kita jelaskan juga apa yang kita jelaskan. Jika kita kemarin itu kita menjelaskan tentang pertahanan dan keamanan. Nah, di mana kita memberikan sedikit gambaran juga mengenai Pancasila dan contoh-contoh kegiatan yang mungkin mereka pernah lakukan. Jadi dibungkus dalam contoh-contoh kegiatan sehari-hari gitu ya. Agar mereka juga paham tentang apa yang mereka Lebih lakukan. mudah menyerapnya gitu materinya. Iya ya. Apalagi Karena kan audiensnya itu anak-anak gitu. iya.
Kalau kayak gitu kan mungkin membutuhkan beberapa waktu gitu ya, beberapa jam gitu. Iya. Kira-kira gimana sih cara kalian tuh biar anak-anak tuh nggak bosen gitu? Karena kan anak-anak tuh biasanya mudian gitu, tak Iya. gampang bosen gitu, pengen gimana. Terus cara kalian mengatasi itu tuh gimana sih? Nah, Jadi, jadi kami agar tidak bosan gitu ya. Nah, di setiap sedikit waktu kami selang-selang dengan melakukan ice breaking gitu agar mereka itu tidak kan anak-anak sering ngantuk gitu Ya. bawaannya. Jadi kami diselang-selang sama ice breakingnya gitu. Oh, jadi ditambahinnya sama fun game, ice Iya, breaking betul. gitu ya. Oke. Seru ya, jadi anak-anak juga nggak bosen gitu, nggak Iya. bosenin, dengerin aja gitu Iya. ya. Kalau misalkan dari materi gitu, anak-anak gitu ya, audiensnya anak-anak, kalian ada ide nggak atau kalian udah ngelaksanain nggak kayak misalkan ngasih reward atau hadiah kecil-kecilan gitu kan, karena kayak anak-anak tuh dikasih reward dikit aja tuh heboh gitu, Iya, rame gitu. betul. Gimana tuh? Nah, untuk itu kita juga sudah memikirkan secara matang-matang karena ini audiensnya anak-anak, kita memberikan sedikit reward di mana setelah kita memberikan materi kepada mereka, kita juga memberikan hadiah di mana kita akan memberikan beberapa pertanyaan yang telah kita sampaikan sebelumnya. Nah, jika ada yang bisa menjawab di mana pertanyaan itu yang kita lemparkan kepada mereka dan bisa menjawabnya, mereka akan bisa mendapatkan hadiah yang kita akan berikan kepada mereka. Oh, oke. Jadi jadi ngasih rewardnya tuh nggak cuma-cuma ya ternyata, Iya. jadi ada tantangannya gitu ya, biar Agar- mereka juga kita tahu gitu Iya. materi yang sebelumnya tuh nyampe apa enggak ya. Betul. Oke. Tapi selain itu juga kami menyiapkan snack untuk ya, semua peserta yang ikut, semua peserta yang ikut sosialisasi. Untuk Jadi menghargai gitu. nggak sirik gitu Iya. ya. Ya, jadi nggak satu dapat yang lain nggak, Oke. semua dapat. Oke. Nah, kali ini nih dari semua bahasan yang telah kita bahas barusan ya, saya dengarnya tuh cukup seru gitu ya ternyata sosialisasi ini, apalagi ketemu anak-anak kecil yang gemes-gemes gitu ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu. Dan saya mau nanya nih, dari pengalaman kalian menyampaikan ilmu gitu yang kalian dapat. Coba apa sih pengalaman yang paling seru atau bermakna gitu bagi kalian? Seru karena bisa main sama anak-anak, tapi ada kesulitan juga Apa tuh? Coba. dalam Kesulitannya apa tatanan tuh? bahasa. Oh iya ya. Iya. Karena kita harus hati-hati ya Iya, kalau menyesuaikan ngobrol ya dengan kalau umur sama mereka anak-anak. juga. Ternyata seru ya dari kegiatan kalian ini. Mudah-mudahan anak-anak dari panti juga bisa menerapkan gitu ya dari Iya. apalagi kan dari kecil gitu ditanamin gitu ya. Mudah-mudahan anak-anaknya bisa menerima gitu Amin, ya. amin. Menerapkan di kehidupan Iya. sehari-harinya. Oke, gak kerasa ya ternyata singkat Udah jam banget berapa ya sih waktunya sekarang? ya. Cuma berapa menit gitu ya, tapi mudah-mudahan dari cerita teman-teman saya dan saya barusan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Amin. pendengar semua di rumah. Amin. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk berbincang hangat pada podcast kali ini. Saya Sinta Nurhaliza, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.